tambah ke dunia kriminal. Seorang satpam perumahan di pinggir ibu kota menyambi sebagai polisi gadungan. Tim redaksi kontroversi memotret aksi ilegal aparat negara gadungan ini. Dinamika persoalan kehidupan memang tidak pernah ada habisnya. Jika menyangkut urusan perut, ada-ada saja kelakuan keturunan Adam demi memenuhi kebutuhan hidup yang kian hari semakin berat. Tidak kuat menahan ujian, tidak sedikit oknum aparat keamanan memilih jalan pintas mencari rupiah dengan cara merugikan orang dengan menjadi polisi gadungan. Tengoklah yang dilakukan 5 oknum polisi gadungan di Jakarta Barat. Maksud hati ingin memenuhi kebutuhan hidup dengan cara tragis. ACD, USN, RSD, YSP, dan YD harus terancam membui selama 10 tahun. Mereka kompak menjadi polisi gadungan dan merampok mobil box beserta isinya. Lain modus bernasib mirip. Kali ini perempuan berusia 60 tahun berlaga menjadi komisaris polisi dengan memungut uang perizinan di salah satu lokasi perbelanjaan di ibu kota. Perempuan berinisial Nat ini harus dihadapkan dengan pasal berlapis, masing-masing pasal 378 tentang penipuan dan 372 tentang penggelapan, sekaligus ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tidak jera, sebelumnya tersangka sudah pernah ditahan dengan modus serupa di Polres Bandara dan Polres Metro Jakarta Selatan. Di Jawa Timur, SP ditangkap setelah dilaporkan warga kerap melakukan pemerasan dengan mengaku sebagai anggota kepolisian. SP mengincar pasangan remaja yang sedang berpacaran di areal jogging. Lain lagi di Indramayu, Jawa Barat, oknum DK justru memanfaatkan kegagahan dan kewibawaan polisi, menipu janda yang jatuh hati kepadanya melalui Facebook. Uang senilai 24 juta rupiah digasaknya. Pelaku agar supaya berhasil di dalam melakukan kejahatan mencari posisi yang lebih unggul. Nah, di kalangan masyarakat kan posisi polisi itu lebih unggul sebagai penegak hukum. Maraknya polisi gadungan membuat redaksi kontroversi mengerucutkan pada satu hal, yakni mudahnya mendapatkan atribut kepolisian di pasaran. Inilah yang menjadi jalan masuk utama oknum yang memiliki niat sekaligus kesempatan untuk mendapatkan uang secara instan. Belum lagi adanya pengaturan yang jelas terkait pengawasan dan penggunaan atribut sekaligus kelengkapan seragam aparatur negara, membuat oknum tidak bertanggung jawab menggunakan kesempatan ini untuk melakukan aksi jahatnya. Redaksi kontroversi menelusuri berbagai lokasi penjualan atribut polisi. Aturan yang menyebut hanya anggota kepolisian yang boleh membeli atribut hanya sebuah retorika. Tim redaksi kontroversi yang juga warga sipil dengan mudah bertransaksi dan membawa pulang atribut polisi.
seragam polisi yang dijual justru berasal dari anggota kepolisian ini sendiri. Merasa seragam lama masih layak pakai, jatah seragam baru dijual ke toko penjualan atribut. Ada yang baju polisi, yang biasa. PDL. Kenapa bos? Kita bisa beli kan kalau ada? Itu barang dari polisi. Data yang dijual. Kecerobohan dan keserakahan oknum polisi yang menjual seragam menular ke warga sipil yang ingin memiliki pikiran pendek dan bermental jahat. Redaksi kontroversi memergoki aksi polisi gadungan di pinggiran kota Jakarta. Kecurigaan kami menguat setelah memergoki pelaku membagi-bagi uang hasil buruan kepada rekan sesama polisi gadungan. Diketahui sang oknum adalah ID, berprofesi sebagai penjual sepeda motor bekas. ID juga menyambi sebagai aparat kepolisian kelas barang. Pelaku mengklaim desakan ekonomi yang semakin tinggi membuatnya nekat menjadi polisi gadungan. Cari yang simpel aja tapi agak lumayan kan gitu. Ya kalau jadi polisi biasa kayak gini ya gampang aja gitu bos gitu. Pelaku melakukan aksi di 2 shift, siang menjelang sore dan malam hari. Mobil angkutan barang yang kelebihan muatan menjadi mangsa utama. Bermodalkan rambut cepat, atribut dan nada suara bak anggota kepolisian dari Satuan Lalu Lintas, ID dan rekan-rekannya melakukan patroli abal-abal dengan tujuan mendapatkan uang dari sopir angkutan barang. Mobil lewat, kita pepet, ya kan? Atau kita stop di tengah jalan, selamat siang pak. Kalau siang, kalau malam selamat malam pak. Dan ya malam pak, biasanya mungkin seperti itu. Tolong pak, tunjukin surat-suratnya, identitasnya pak. Mereka biasanya nunjukin tuh surat-surat mobil, gitu kan. Tapi rata-rata kalau yang ini SIM itu mereka kalau yang super tembak nggak punya bos, gitu biasanya. Nah disitulah kelemahan. Iya, ya kan. Baru kita cecer itu. 2 tahun sudah ID menyambi sebagai polisi gadungan. Agar aksi nekatnya tidak tercium oleh polisi yang sebenarnya, ID dan rekan-rekan memiliki pakem melakukan operasi dengan cepat. Ketika beraksi, 3 jam adalah waktu maksimal yang dimiliki ID dan rekan-rekan. Ia sudah harus meninggalkan daerah buruan. Berikutnya adalah harus sabar, dalam arti tidak setiap hari beraksi. Kita lihat situasi bos, lihat situasi kanan kiri juga ya kan. Kalau memang jalannya agak sepi, ya kan, agak sepi baru kita operasi, gitu kan. Kita lihat-lihat juga yang mobil-mobil kayak truk muatan penuh, ya kan. Ya mayoritas rata-rata mereka udah takut lah kalau udah lihat seragam begini, gitu. Setiap kali beraksi, nominal uang yang didapatkannya cukup besar. Tercatat, kurang dari 2 jam, pelaku sudah mendapatkan lebih dari Rp300.000. Dalam sebulan, jutaan rupiah mengalir ke dompet sang polisi gadungan. Bosan dengan aksi jalanan, kawanan ID juga mencoba peruntungan dengan memeras pedagang. Berbekal pengalaman sebagai penjual sepeda motor bekas, ID menemui penjual sepeda motor bodong berpura-pura menjadi pembeli. Namun di balik ini semua satu tujuan, yakni memeras pedagang dengan dalih ID adalah anggota kepolisian. Orang mau jual motor murah, ya kan, sebelah katanya kan. Kebetulan saya lihat kan, udah suruh saya samperin kan, udah nyamperin, anterin mau motornya, dia bilang gitu kan.
Udah pas dia datang, udah saya ikutin aja, saya gap aja dia, minta dapat 6, dari saya anggota. Pelaku memilih mangsa yang memiliki persoalan hukum. Lagi-lagi kebiasaan masyarakat yang tidak ingin berurusan dengan birokrasi atau hukum menjadi sasaran empuk ide sang polisi gadungan. Ini bisa berlangsung karena di mata masyarakat reputasi polisi itu kurang bagus, sehingga mudah sekali orang dikecoh oleh polisi. Tapi kalau citra polisi bagus, begitu ada tindakan yang kok polisi minta-minta, kok polisi begini, nah itu kemudian orang bisa segera menyadari bahwa ini tidak benar gitu. Efek jerah terhadap oknum polisi gadungan dirasakan memang sangat minim. Nyatanya, ada saja peristiwa warga sipil yang memanfaatkan wibawa kepolisian untuk menjadi polisi gadungan demi mendapatkan harta atau benda secara instan. Ancaman hukuman ini dapat kita terapkan, semisal contoh kayak saudari N ini. Artinya kita akan kenakan yang bersangkutan pasal 228 juga, akan tetapi kita gankan, kata konjungsi kata hubungannya kita gankan dengan pasal penipuan yang ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun. Itu yang kemudian secara teknis taktis di lapangan supaya menimbulkan efek jerah. Bisa dikatakan, profesi polisi gadungan bagaikan hama rumput yang dipangkas daunnya hanya landai sebentar, namun lebah kemudian. Jika akar persoalan tidak pernah dicabut, lama-kelamaan pamor tingkat kepercayaan masyarakat terhadap anggota kepolisian bisa menyusut. Dan dampaknya stabilitas keamanan yang digadaikan. Dari Trans 7. Kepulangan Dr.